Sahabat setia Gower yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 25 Mei 2026. Kita mengawali pekan ini dengan rasa syukur, dengan penuh semangat. Kita mau melangkah di hari Senin ini. Kita hari ini memperingati peringatan wajib Perawan Maria Bunda Gereja. Atau dalam bahasa Latin disebut Mater Ecclesia, Mother of the Church. Maria disebut sebagai Bunda Gereja, hendak menegaskan peran Bunda Maria sebagai ibu rohani bagi umat beriman dan gereja. Karena Bunda Maria yang melahirkan dari Roh Kudus, Kristus, Sang Kepala Gereja. Sehari setelah kemarin kita merayakan Pentakosta, kita merayakan peringatan wajib Perawan Maria sebagai Bunda Gereja. Bunda Maria adalah pribadi yang setia menemani para murid, berdoa bersama dengan para murid dalam cenakulum hingga peristiwa Pentakosta. Bunda Maria juga setia dalam menemani perjuangan para murid hingga Roh Kudus tercurah atas diri para murid dan mereka bersaksi. Maka Bunda Maria disebut sebagai Bunda Gereja. Dasar peringatan ini tertuang dalam firman Tuhan hari ini ketika Yesus menitipkan kepada para muridnya Bunda Maria. Yesus di atas kayu salib berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dengan demikian Bunda Maria diangkat menjadi ibu rohani bagi para murid, juga ibu kita, ibu gereja. Gelar Perawan Maria sebagai Bunda Gereja dimaklumatkan oleh Paus Paulus ke-6 pada tahun 1964 dalam Konsili Vatikan yang kedua. Bapak Suci Paus Fransiskus pada tahun 2018 menyatakan perayaan ini dirayakan sehari setelah Hari Raya Pentakosta. Perayaan ini berakar pada ketaatan Maria dan peranannya di bawah salib. Perawan Maria adalah contoh teladan orang beriman yang sejak awal ikut ambil bagian, terlibat secara istimewa dan langsung dalam karya penyelamatan Allah. Peran itu nampak dari kesediaan Bunda Maria menerima kabar sukacita, mendampingi Yesus putranya dalam suka dan duka, bahkan mendampingi peziarahan gerejanya. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 19 ayat 25 sampai dengan 34. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah engkau Perawan Maria yang melahirkan Tuhan. Dan diberkatilah engkau Bunda Gereja yang menyemangati kami dengan Roh Putramu Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu dekat salib Yesus berdiri ibu Yesus dan saudara ibunya Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dia kasihi di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid itu, "Inilah ibumu." Sejak saat itu murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, "Aku haus." Supaya digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci. Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan bunga karang pada sebatang hisop dan mencelupkannya dalam anggur asam itu lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu berkatalah Yesus, "Sudah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan semua pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu hari yang besar. Maka datanglah para pemuka Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan jenazah-jenazahnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya.
Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, shalom. Tantangan di zaman sekarang saya kira adalah orang bisa menjadi burnout, merasa luber, penuh, penat, bising, pusing, dan tidak berdaya. Menghadapi kemacetan, cuaca ekstrim, panas, tantangan ekonomi global, persoalan dalam keluarga, terkadang membuat orang dapat menjadi burnout, udah penuh, keluberan ini. Maka ada pepatah yang mengatakan begini ya, kalau cincin tunangan disebut engagement ring, cincin kawin disebut wedding ring, sementara ketika sudah kawin 3 tahun menjadi kering dan garing. 5 tahun menjadi pening dan suffering. Selanjutnya tinggal pasang ring. Kasihan kalau kayak gitu. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan. Gereja Katolik tidak menuhankan dan tidak menyembah Bunda Maria. Gereja menghormati Bunda Maria sebagai Bunda Tuhan. Bunda gereja dan Bunda kita semua. Yesus sendiri yang berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Kita bersyukur punya seorang ibu yang menjadi pendoa bagi kita semua anak-anaknya. Sekaligus menjadi model keteladanan dalam melaksanakan kehendak Allah. Maka kita pun diajak untuk setia berdoa bersama Bunda Maria yang adalah Bunda Gereja. Ada pepatah Latin yang mengatakan per Mariam ad Jesum. Melalui Bunda Maria, bersama Bunda Maria, kita dihantar sampai pada Yesus putranya. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan. Apapun kondisi dan situasi yang hari-hari ini kita hadapi, tetaplah setia dan jangan tinggalkan doa. Berdoa bersama dengan Bunda Gereja. Walau situasinya tidak pasti, namun doa mengubah hati untuk kita kuat menghadapi. Jadi mari kita selalu sampaikan salam kita kepada Bunda Gereja yang adalah Bunda pengantara segala doa-doa kita. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.